Pemirsa, keterwakilan perempuan di bidang politik masih mengalami peminggiran, diskriminasi, dan praktik subordinasi sehingga perempuan tidak dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dalam proses pembangunan. Selain itu masih kurangnya keterlibatan perempuan di politik, salah satunya disebabkan oleh masyarakat dan perempuan itu sendiri yang belum meyakini kemampuannya dalam berpolitik. Oleh sebab itulah, pendidikan politik bagi perempuan sangatlah dibutuhkan, termasuk upaya meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbicara atau public speaking yang menjadi modal utama perempuan untuk maju ke ranah politik. Semangat dalam mendukung peran perempuan di ranah publik diantaranya secara konsisten dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Banten. Berdiri sebagai sebuah organisasi yang menghimpun parlemen perempuan, KPPI Provinsi Banten senantiasa menginspirasi para perempuan di Banten untuk mampu berbuat lebih dan berani tampil dengan kecakapan yang dimiliki untuk ikut serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Banten. Keterlibatan perempuan sebagai subjek pembangunan senantiasa didorong oleh KPPI Provinsi Banten bersama DP3 KKB Provinsi Banten melalui pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan, seperti pelatihan public speaking maupun pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui beberapa kegiatan yang difokuskan pada perempuan. Lalu bagaimana antusias perempuan, khususnya para caleg perempuan yang akan mewarnai pemilu 2024 mendatang? Dan bagaimana sepak terjang perempuan di politik dalam menepis budaya patriarki yang saat ini masih berkembang di masyarakat. Bersama Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Banten, Mufliha Ibrahim, akan berbagi cerita kepada kita tentang peran KPPI dan DP3 KKB Provinsi Banten dalam mempersiapkan kandidat caleg potensial. Seperti apa keseruan ceritanya? Tetap di Sowat ya, sosok wanita hebat bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Tirtayanti kembali menyapa Anda dalam program Sowat, Sosok Wanita Hebat bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten. Dan nantinya selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai bersama dengan narasumber kita, yakni Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Banten, ada Ibu Dr. Anda Mufliha Ibrahim, MSI. Nantinya kita juga mengobrol karena kita tahu ini sebentar lagi pesta demokrasi sudah akan dimulai ya. Kurang lebih menghitung beberapa bulan kita akan menyambut pesta demokrasi di mana nantinya tanggal 14 Februari 2024. Namun pemirsa, kita juga tahu ini bahwa lemahnya keterwakilan perempuan ini masih menjadi persoalan. Afirmasi ataupun juga kuota dari perempuan yang di tahun 2019 ini angkanya masih sekitar 21,8%. Ini tentunya juga masih menjadi PR bagi kita sebagai perempuan untuk bisa meningkatkan angka keterwakilan perempuan di Provinsi Banten khususnya. Dan nanti kita akan membahas tema kita di hari ini, yakni tentang pentingnya peran organisasi perempuan untuk mempersiapkan kandidat caleg potensial. Dan kita sapa dulu tamu kehormatan kita sudah ada di samping saya. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa, lama tak bersua ini ya. Oh iya, udah kangen nih dengan ruangan ini, kangen. Dengan celoteh Teh Rita kangen. Kangen ya, Masya Terutama Allah. tentang menyuarakan perempuan. Betul sekali, luar biasa loh. Ini saya bisa mengundang ibu yang luar biasa saat ini. Biasa di luar. Gimana nih Bu, sekarang kabarnya sedang sibuk apa? Kalau sibuk ya biasa ya, perempuan kan kesibukannya pasti ada lah, nggak ada habisnya. Betul. Itu ada, kalau ibu rumah tangga yang sejati biasanya pekerjaannya itu dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Nah itu kalau ibu rumah terbenam tangga. mata suami. Iya, Bukan tidur pajak. masih ada. Ini bahasa penyemangat perempuan. Betul. Kalau yang lain ya paling aktif di sini, masih di partai, masih di Kaukus Perempuan yang tentunya. Kemudian kalau sekarang ini kan tadi udah dicubit oleh Teh Rita bahwa sekarang itu kan tahun-tahun politik yang tidak tinggal menghitung bulan ya berapanya itu, karena saya udah terlanjur daftar ke KPU ya tentunya juga kesibukannya ke sana. Begitu. Melihat sudah tinggal menghitung bulan aja nih, seperti apa sih Ibu melihat dari persiapan jelang pemilu 2024 mendatang yang dilakukan oleh KPU, dan juga bagaimana Ibu melihat antusias para caleg perempuan khususnya yang nantinya akan maju dalam dunia perpolitikan di tahun mendatang? Iya. Ini kelihatannya kalau dilihat grafik ya, kalau grafik kan tentunya kalau keterwakilan perempuan kita bisa dilihat dari hasil pemilu dari tahun sekian sampai kemarin terakhir 2024
19 ya. Nah, betul. hasilnya masih udah tahu lah, dan orang banyak juga udah tahu hasilnya masih sekian. Nah, kemudian sekarang kembali lagi turnamen turnamen pemilu ya, demokrasi yang sudah mau digelar lagi, tentunya kan sibuk semua, baik dari partai politik, kemudian organisasi perempuannya, apalagi yang concern dengan perempuan itu tentunya pasti masih punya PR-PR yang kelihatannya dari periode ke periode masih belum signifikan. Nah, ini kan masih jadi PR buat kita. Saya umpamanya sekarang masih di Kaukus Perempuan Politik, tentunya ini organisasi yang di dalamnya lintas partai. Dan ini hanya dimiliki perempuan, laki-laki nggak ada. Semuanya ya kan? khusus perempuan ya? Iya, maksudnya nggak ada kaukus laki-laki politik, kan nggak ada. Itu mungkin karena sudah menunjukkan betapa kuatnya laki-laki dalam berpolitik. Nah, ini kenapa perempuan masih perlu sebuah wadah organisasi yang di dalamnya itu lintas partai dan anggotanya semua perempuan. Nah, ini menunjukkan masih teramat sangat dibutuhkan. Ini baru dari wadah. Nah, kemudian dengan adanya wadah kan diharapkan tuh untuk mewadahi perempuan-perempuan yang diharapkan nanti potensial setiap akan menjelang pemilu. Nah, dengan hasil yang kebetulan hasilnya ada peningkatan sedikit, tetapi itu belum menunjukkan keterwakilan yang digaung-gaungkan 30%. Berarti akan diharapkan juga semakin banyak juga perempuan-perempuan yang melek politik seperti itu. Harusnya begitu. Nah, tidak bisa perempuan berjalan sendiri tuh. Jadi kalau mau ini, makanya saya kan sering tuh ada pantun yang andalan ya. Betul. Pantun andalan KPPI. Saya sampai berarti ini karena perempuan belum bersatu. Itu belum bersatu. Kemudian masih sepertinya nih ya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi dari hasil kan bukan sepertinya lagi akhirnya. Perempuan belum mendorong perempuan. Ini dari kaum makanya perempuan. Perempuan harus pilih perempuan itu ya, Bun ya. Harusnya seperti itu. Jadi kalau perempuan pilih perempuan umpamanya, ini pasti menang lah perempuan atau setidak-tidaknya meningkat di parlemennya. Nah, ini untuk pencalonan aja. Itu kan syarat 30% itu. Syarat 30% itu sebetulnya membuat perempuan-perempuan yang ini sebenarnya sebetulnya sedih ya. Kenapa sih harus pakai aturan undang-undang sampai dikasih 30%. Kuota itu berarti kan karena betapa sulitnya perempuan gitu. Betapa sulitnya akhirnya sampai ini kewajiban loh. Jadi dituntut partai politik dituntut untuk mengirimkan caleg-caleg itu dari kuota yang ada harus 30%. Terkait dengan apa yang sudah diungkapkan, betapa sulitnya ini sebenarnya apa yang membuat perempuan itu sulit untuk maju ataupun juga melek politik sendiri, Bun? Satu kalau menurut saya nih ya, itu juga berpulang kepada perempuan itu sendiri. Perempuannya itu sendiri. Kemudian itu terlihat manakala setiap ada tahun pesta demokrasi yang per 5 tahun, itu kan semua partai itu mencari kader perempuan. Nah, di situ terlihat benar. Mungkin bukan hanya di partai saya, Partai Persatuan Pembangunan. Nah, mungkin di partai-partai yang lain juga masih menyuarakan betapa sulitnya sih mencari kader perempuan. Artinya begini, oke lah memenuhi 30%. Terpenuhi dari kuota yang harus diwajibkan itu terpenuhi, tapi belum menunjukkan perempuan yang mandiri. Saya mau nyalon, saya siap, saya bla bla gitu. Jadi perempuan yang dicari oleh partai tadi masih dibilang sebagai pelengkap. Nah, ada masih berapa persen? Apakah memang perempuan tadi memang kurang potensial atau bagaimana, Bun? Nah, ini masih tadi itu kembali kepada perempuan itu sendiri. Betul. Nah, kalau aturan udah dikasih kurang berapa gitu kan? Udah sampai diwajibkan 30% kan udah itu. Jadi ada bahasa begini, kalau partai politik menyetorkan ke KPU itu isinya perempuan semua, itu boleh kan? Iya. Nah, tapi kalau partai politik mengirimkan yang daftar itu laki-laki semua, nggak boleh. Nah, ini kan berarti ada, Masya Allah, ini berarti perempuan itu memang masih harus dipaksa dalam tanda kutip. Nah, kemudian partai politik juga kelihatannya masih terpaksa, gitu kan? Karena ada tuntutan 30 kan, mau nggak mau harus nyari. Betul. Nah, pada waktu pencarian itu partai politik sepertinya belum menemukan kriteria yang diharapkan. Semuanya nih, mungkin dari kalau 30% umpamanya nih 9 kuota yang tersedia, berarti kan harus 3 perempuan. Mungkin yang 3 perempuan itu hanya 1 yang menunjukkan saya maju, saya berani,
saya mau all out, saya mau apa itu mungkin prosentasenya masih. Jadi yang duanya barangkali masih kamu nyalon ya, nanti saya biayain untuk administrasinya, kalau untuk mungkin SKCK atau itu masih begitu. Jadi bukan dari kemauan perempuannya sendiri, masih Allah memaksakan tadi ini dalam arti yang saya lihat ini mudah-mudahan salah saya. Tapi sebatas pemantauan dan ada di dalam itu seperti itu. Nah ini kemudian membuat kita ini KPPI, karena saya ini atas namanya KPPI. Betul. Ini sudah merupakan PR yang benar-benar. Makanya akhirnya kita kan sudah melaksanakan kayak roadshow ke partai politik gitu. Tapi ini belum selesai baru beberapa partai yang maksudnya kita menekankan. Coba sih untuk perempuan. Nah kata petinggi-petinggi partai politik, nah saya udah kurang apa? Ya jadi kembali lagi ke kita lagi. Balik lagi ke perempuannya itu sendiri. Iya, jadi hanya ini siapa yang salah ya kepiting kali. Ini salah nggak salah diikat. Ini sama aja nggak ada habisnya seperti bahas telur dan juga ayam. Siapa yang duluan? Nah ini makanya kita tidak lelah gitu. Kita tidak pernah lelah barangkali untuk memberikan satu pemahaman. Makanya di KPP itu sampai untuk menarik perempuan tuh biar dekat, biar melek politik, kita sampai ada program-program yang memang perempuan banget. Kalau sebagai contoh dari kita kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu kan, karena untuk memberdayakan perempuannya. Jadi ini perempuan pengennya apa dulu nih? Ada kan sampai industri rumahan. Ada pelatihan-pelatihan. Ya pelatihan-pelatihan. Kemudian juga kita dirangsang untuk bagaimana cara menyampaikan gitu. Jadi ada public speaking. Jadi sebelum menyiapkan perempuan potensial kita siapkan dulu nih bagaimana nantinya perempuan ini tadi memiliki segala macam minimalnya satu kesadaran dulu. Nah, kemudian tapi kita juga harus sadar loh Bun. Karena kita harus iklan ternyata. Iya. Oh gitu. Betul. Siap. Kita sadar dulu ya. Siap. Dan pemirsa, kita rehat sejenak dan kita masih akan segera kembali tetap dalam Sowat Sosok Wanita Hebat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sowat Sosok Wanita Hebat bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten. Dan tamu spesial saya ini masih bersama dengan Sekretaris KPPI Provinsi Banten, ada Ibu Dr. Ana Mufliha MSI yang tadi sudah sempat ngobrol banyak ya terkait dengan perempuan. Kalau perempuan tuh nggak ada habisnya ya. Termasuk juga kita ngomong juga kayaknya nggak ada habisnya. Seneng banget perempuan itu kalau nggak dibatasi terus aja nih. Benar. Tapi ngobrol-ngobrol ini sebenarnya kalau berbicara kita flashback nih, Bunda sebenarnya udah berapa tahun sih berkecimpung di politik? Awal mulanya seperti apa? Aduh. Sebetulnya kalau ngomong jujur, kalau jujur kan harus jujur dia. Iya dong. Politik bukan sebuah pilihan waktu itu. Bukan sebuah pilihan. Iya, jadi saya cita-cita jadi politisi nggak ada. Apa waktu itu cita-citanya, Bun? Waktu itu sih kalau kita dulu nih terus terang, waktu saya SMP kelas berapa ya atau SD ya, itu ada sinetron dokter siapa tuh yang dimainkan oleh Dewi Yul itu apa ya? Nah itu jadi saya waktu itu pengen jadi dokter gitu ya. Jadi dokter tapi yang ditempatkan di kampung benar gitu. Itu termotivasi saya waktu itu. Dokter apa itu dulu itu saya merasakan seperti itu masih jadi jalan alur ceritanya saya masih apal itu misalnya. Waktu itu mungkin Mbak Rita belum lahir. Jadi tapi itu jadi dokter yang istilahnya tempatnya di perkampungan gitu desa, ya. Terus ya. Dibayarnya itu kan bukan pakai uang tuh waktu itu ada pakai kelapa, ada pakai pokoknya hasil tanam padi atau tanam pertanian. Seperti itu. Saya senang banget itu waktu itu. Nah, ternyata perjalanan ini beda ya. Nah, ternyata kejebur di politiknya. Tapi kalau kejebur itu kalau enak aja nggak mentas-mentas. Tahu nggak mentas-mentasnya? Udahlah. Jonjong aja gitu. Nah itu mungkin jalan yang diberikan ya. Karena kita tuh manusia cuma merencanakan. Tapi mungkin garis tangan saya mungkin harus di politik. Kalau background sendiri Bunda dari mana awalnya? Ya sebenarnya kalau background ini biasa di umum aja gitu. Kemudian kalau tadi ngomong hobi apa gitu ya, tadi tercubit juga memang saya olahraga dulu waktu masih langsing dan masih muda. Saya menyukai volley, sama menyukai badminton dan tenis meja itu dulu. Terus siapa yang akhirnya mengajak Bunda untuk nyebur di dunia politik itu ini? Kalau diceritakan kayaknya nggak cukup 2 jam nih. Tapi intinya aja ya. Jadi kalau mau diceritakan sejujur-jujurnya, waktu itu ada imbas pilkades. Nah, suami nyalon kepala desa, kemudian kalah nih pertama. Kemudian itu bla 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 ternyata kalau
dibilang penganten, kita tuh pengantennya ya. Udah nggak apa-apa. Ini namanya pertandingan, ada yang kalah, ada yang menang. Tapi yang namanya supporter, pengusung itu ternyata nggak menerima begitu. Jadi akhirnya terjadi kurang stabil di desa. Akhirnya saya ngomong gini, udah kalau begini caranya jangan begini. Nanti ada wadah yang penampung aspirasi namanya DPRD. Begitu. Nah, akhirnya ya boleh ke sana kapan-kapan. Ya besok boleh, perwakilan aja 5 orang ke sana gitu. Nah, tetapi besoknya ternyata bukan 5 orang, tapi bertruk, pakai truk sama banyak ya. Berapa? Waduh saya, nah itu emang sejarah. Dari lu udah punya fans tetap ini. Sejarah, enggak kan? Kalau yang nyalon lurah itu kan yang menang 1, yang kalah 2. Iya. Jadi yang kalah gabung. Jadi mungkin lebih banyak itunya personilnya. Kemudian akhirnya udahlah terbawa ke sana. Saya di jalan juga, aduh gimana ini bla bla bla. Nah kemudian setelah sampai di parkiran itu di halaman DPRD ada polisi kan yang mendekati kepada kita kalau takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah yang mau ngomong itu 2 orang tokoh desa yang mau menyampaikan aspirasi atau tadi mau orasi gitu ya ini karena ada polisi nggak jadi. Artinya ciut duluan. Wah nari saya karena akhirnya terpaksa ya saya yang maju. Saya maju menyampaikan hal-hal, nah ternyata mungkin pas menyampaikan ada yang melirik. Ada yang melirik saya. Waktu itu hanya 3 partai kan, P3, Golkar, PDI. Nah itu ada yang melirik tuh dari tiga partai ya. Tadi. Kemudian besoknya ada yang datang ke sana, ke Carenang, ke rumah, bla bla bla. Udah itu segitu itu. Akhirnya saya milih, bukan saya milih waktu itu, saya kan buta tentang politik. Betul. Nah ini tantangan perempuan nih. Pilihannya pada P3? Setelah ya, mungkin dari 3 itu 2 yang mendekati gitu. Kemudian waktu hari yang pertama saya merasa saya bukan orang politisi Pak. Jadi saya mohon maaf bla bla bla. Terus udahlah hari keduanya kebetulan dari P3. Nah figur-figurnya saya mengenal sedikit ya. Waktu itu yang saya kenal tuh aja Pak Dimyati Abu Bakar ya yang di Cilegon itu ada 5 orang, ada Teh Hafadzoh segala. Nah, saya minta ini sama Bapak mertua waktu itu. Bah, ada dari P3 dan mengharapkan saya bergabung di partai. Kata abah saya sambil merenung sedikit, diterima aja. Dari situ nih. Ini kalau cerita ya, diterima saja. Kalau P3 gitu. Akhirnya saya jadi ketua kecamatan P3. Pada saat perempuan itu ya? Itu nggak ada. Berapa itu, Bun? 98. Udah, itu reformasi itu ya, zaman reformasi. Belum masih belum mau Pak Harto ini ya, mau reformasi. Nah, itu dari situ. Begitu ini saya akhirnya padahal waktu itu saya nggak mau tuh karena belum tahu politik yang kayak apa. Nah, ini kadang-kadang perempuan manakala itu kan kesempatan. Betul. Itu pertama ditolak karena merasa saya nggak mampu gitu. Nah, akhirnya saya pikir karena direstui oleh abah mertua, terima saja kalau P3. Ya udah. Akhirnya saya jadi ketua P3 kecamatan perempuan satu-satunya waktu itu. Wow, nah, itu padahal masih gabung, masih gabung dengan Kota Serang, bahkan juga dengan Cilegon waktu itu kalau nggak salah. Jadi 34 kecamatan ya. Berarti secara tidak langsung emang sudah diusung oleh masyarakat sendiri ya Bunda ya? Waktu itu seperti itu pilihannya. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi tolak ukur. Tuh berarti kan kalau saya menolak dengan tolakan-tolakan yang udah nggak mau ya mungkin saya nggak jadi seperti ini umpamanya. Betul. Nah ini makanya saya kadang-kadang mewanti-wanti keperluan kesempatan tidak hadir 2 kali. Betul. Nah itu mudah-mudahan itu juga sebagai motivasi kepada perempuan. Udah akhirnya ya suruh nyalon. Kan ada percepatan pemilu dari 97 ke 99. Kamu nyalon gitu kan. Nyalon yang gimana Pak? Akhirnya udahlah. Jadi ini nggak jadi lurah, nggak jadi. Nah kalau waktu itu mungkin suami saya langsung jadi lurah, saya dipanggilnya Bu Lurah. Nah ternyata Allah berkehendak lain kan. Saya mungkin akan dipilihkan jalan yang seperti itu. Yang kadang-kadang kita terlambat memaknai rahasia yang akan diberikan Allah itu terlambat sekali sebagai manusia. Itu jadi awal di politik. Akhirnya jadi 99 nyalon terus jadi langsung. Jadi wah kayaknya 3 bulan prosesnya itu ya alhamdulillah seperti itu. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Nah, ini mungkin bisa jadi motivasi juga buat perempuan. Pertama itu tadi tuh yang perlu digarisbawahi kesempatan.
pada waktu kita diberikan kesempatan atau diberikan milih gitu ya. Iya. Ya di situ. Ya pas. Berarti ada kepercayaan orang gitu kan kepada kita dan kita harus ambil ya Bun ya. Ya begitu. Ini ngomong-ngomong, Bunda juga kalau nggak salah pernah menorehkan sejarah nih. Waduh, menorehkan itu. Apa tuh? Pernah menjadi salah satu Sri Kandi, ini masuk dalam jajaran Wakil Ketua DPD Provinsi Banten. Ini kalau nggak salah periode 2014-2019. Iya. Itu gimana ceritanya Bun? Kan kalau kita lihat sekarang nih kayaknya nggak ada nih ya wakil-wakil ketua DPD yang mungkin perempuan. Ini bagaimana bisa seperti itu, mungkin juga bisa menjadi motivasi juga untuk perempuan-perempuan ataupun caleg-caleg perempuan yang nanti akan maju dalam politik. Ya pertama barangkali ini mau menjadi kandidat wakil ketua itu kan harus kursinya ini dulu mumpuni ya. Nah waktu itu P3 kebetulan dapat 8 kursi. Sehingga bisa di jajaran wakil ketua. Nah kemudian tentang siapa yang mau didudukan menjadi wakil ketua kan itu ada di internal partai. Nah kita waktu itu ada semacam apa ya namanya fit and proper test. Ya inilah digodok lah gitu, mamanya sampai ya macam-macam. Kemudian waktu itu kan ketua DPW-nya Pak Haji Muhammad Mardiono waktu itu. Kemudian dengan cara beliau ya ini semua dilalui. Nanti juga menghadirkan ini untuk apa namanya ya kita terbuka begitu ya. Kemudian ada pokoknya sampai gini, ada hal-hal yang jadi nggak tahu ya ini kebijakan pimpinan waktu itu sampai jelimet ke masalah internal di DPRD. Jadi kehadiran saya semua nih kandidat ini ada 5 orang. Itu sampai kehadiran di DPRD-nya, di kehadiran paripurnanya, kemudian di aktivitas di pansus-pansus semua. Ini sebagai apa ini terutama kehadiran. Nah, mungkin pas kehadiran waktu itu saya paling unggul ya. Biasanya perempuan itu lebih rajin ya. Iya, benar. Lebih rajin datang gitu kan. Ya mungkin saya ada unggul di sana. Kemudian kita juga ada di untuk on air ya di radio. Jamnya sekian ditentukan. Nah, kan pagi-pagi itu. Nah perempuan kan lebih duluan gitu, lebih on time gitu. Nah itu juga jadi kriteria penilaian. Kemudian nanti dihadirkan ada beberapa kayak narasumber ya untuk menanyakan satu persatu orang ya. Saya kan nggak tahu dia menanyakan ke sini apa, beliau menanyakan ke saya apa gitu. Tapi itu menjadi akumulatif. Gitu. Kemudian ada hal yang lucu juga, ternyata ada penilaian ke semua partai yang berbeda. Gitu sampai ke sana katanya ini saya kan nggak tahu karena kita mah cuman dari 5 orang ini katanya ternyata dari partai yang lain Bu saya ditelepon ini suruh menilai ini dari di apa namanya di teman yang lain partai begitu ya sebut saja punya PKS PDI itu sempat katanya ditelepon maksudnya sempat diminta gitu. Diminta ini gimana nih si A ini nanti di dewan selama ini gimana nih gitu. Saya kan nggak tahu sampai sejauh itu. Nah itu makanya pas SK itu jatuh ke tangan saya ya mudah-mudahan itu sebuah buat saya anugerah dan mungkin belum memuaskan semua pihak baik dari internal P3 maupun juga dari kalau kita sudah masukkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi harus dihindarkan Dewan Perwakilan Partai kan begitu ya. Tapi kalau kita masuk udah DPRD gitu. Nah ini juga melalui suasana ini juga saya kan mohon maaf tentunya kepada semua pihak gitu ya. Karena mungkin waktu jadi wakil ketua belum bisa memberikan kontribusi berarti buat Banten, buat partai dan buat umat pada umumnya. Ya itu mudah-mudahan ini sebuah kesempatan buat saya. Amin. Nah kemudian sekarang nggak ada satupun perempuan ya kita tanya kepada partai politik masing-masing akhirnya. Ya kan? Apakah memang tidak ada kesempatannya atau bagaimana? Ya, itu. Kita punya kesempatan lagi Bun untuk jeda kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan Sowat Sosok Wanita Hebat bersama KPPI Provinsi Banten dan juga didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten. Dan kita masih bersama tamu spesial saya, ada Ibu Muflia Ibrahim, ini selaku Sekretaris KPPI Provinsi Banten. Ngomongin KPPI Provinsi Banten, Ibu sudah berapa lama terjun di KPPI ini? KPPI ya. Kayaknya dari tahun berapa ya dulu ya? Mungkin 2009-an ya. 2009. Atau sebelum 2004 ya. Udah lama juga Ibu ya. Lama juga.
Jadi ini mengingat sebentar lagi kita tahu kan udah dekat pemilu nih ya. Biasanya kan lembaga pemerintah atau juga organisasi masyarakat, organisasi perempuan seperti KPPI ini memberikan pelatihan pembekalan bagi calon legislatif perempuan yang ini sudah sejauh mana pendidikan politik diberikan oleh KPPI Provinsi Banten. Iya. Kalau untuk pelatihan pendidikan terutama ya, yaitu tadi biar mengharapkan bahwa perempuan-perempuan itu melek politik. Justru kemarin juga yang terbaru ini ada program yang kita kerjasamakan antara KPPI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu sosialisasi untuk pemilih pemula. Untuk pemilih pemula. Tapi sasarannya ya perempuan, pemula tapi perempuan gitu. Kemudian ternyata kan kalau sekarang mungkin pemilih pemula itu agak beda ya Mbak Rita ya. Bedanya dengan zaman saya, kan belum ada kecanggihan teknologi gitu ya. Nah, sekarang kan udah kelihatan lah, jadi masih itu pun tapi kita tetap memberikan satu pemahaman kepada pemula ya, karena ternyata pemula itu persentasenya cukup banyak, signifikan ya. Hampir 50% kalau nggak salah ya Bu ya. Nah ini dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan oleh KPPI itu bahwa pemula itu kan mungkin barangkali masih dihantui, nervous atau dihantui kebingungan, atau mungkin nanti kalau saya masuk ke bilik suara saya gimana gitu ya. Kemudian padahal itu kan pemula, cerdas-cerdas kan. Betul. Begitu kan, artinya minimal kan udah lulus SMA atau nah ini juga perlu kita diberikan satu stimulan ini, pemahaman. Nah itu diharapkan, nah setelah paham pemula ini mudah-mudahan bisa ketok tular ke temennya, ke adiknya, atau ke tetangganya. Sebagai agen of change juga ya. Gitu, namanya memberikan pemahaman. Intinya sih sebenarnya sederhana sekali. Satu kesiapan mental untuk memilih. Yang penting menggiring para pemilih pemula itu jangan golput. Betul. Karena satu suara menentukan masa depan. Katanya begitu kan? Nah itu udah dilakukan oleh KPPI. Kemudian untuk yang jadi kan barangkali nanti ada pemilih pemula, nanti yang udah berarti udah pemilih terlanjur. Udah pemilih terlanjur itu udah terlanjur milih kan, kemudian udah terlanjur tua. Nah ini juga di mix ya biar menjadi adonan yang mudah-mudahan bisa memberikan satu pencerahan di masyarakat tentunya. Jadi ada dua generasi itu, generasi yang pemula dan generasi yang sudah pernah memilih. Nah ini pun, ini yang justru pentingnya kalau saya hidup di lapangan lah, maksudnya di kampung ya, tetap itu pemahaman ini yang seharusnya menjadi satu. Aduh saya ini udah dihadapkan pada pemilih. Aduh Mbak Rita, Masya Allah. Jadi gini. Umpamanya saya pernah dialog ya, dialog asal buat ini aja, random lah. Bi, gitu. Kalau ini kan di kampung, Bi, nanti ada pemilu nih, mau milih apa gitu, mau milih partai apa gitu, atau mau milih siapa? Itu jawabnya apa coba? Apa Bun? Pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Pengen tahu aja sih sebenarnya. Itu jawabnya enteng banget dan tanpa salah, tanpa beban. Itu gini. Yang ada duitnya aja. Oh my God. Ini benar-benar yang ini perempuan. Lurusin. Kebetulan yang saya tanyakan perempuan dan itu nggak gitu kenal kan? Saya di desa lain lah gitu. Nah itu sampai diberikan satu ya namanya berniat mengerjain mah enggak, cuman diterusin gini. Setelah tadi mau milih siapa, mau milih partai apa, yang ada duitnya aja. Nah kemudian dikerucutkan, itu kan orang jauh gitu kan. Mending milih yang orang dekat. Artinya ini udah dikembalikan emosionalnya ke daerahan, di daerah setempat gitu. Jawabnya tetap gitu. Tetap yang ada duitnya aja gitu. Yang satu lagi nih, ini saya mohon maaf ya. Saya tidak saya tidak terkena pasal rasis ya. Jangan dikaitkan dengan agama tapi sempat ditanya gini. Ini loh gitu. Artinya kan beliaunya orang Islam namanya. Iya. Itu tetap yang ada duitnya aja. Yang ada duitnya aja. Nah, akhirnya perempuan ini saya istighfar itu ya Allah, ini mudah-mudahan cuma padahal suara tadi itu menentukan 5 tahun ke depan tadi kan benar. Iya. Nah, ini Masya Allah. Nah, makanya dulu tuh saya kalau boleh protes dulu yang ngajarin siapa gitu ya Mbak Rita ya. Ya itu tadi sempat ada saya pernah baca bukunya kalau nggak salah Profesor Suparman ya, nulis gini. Money politik itu kayak kentut gitu tuh.
ya kan? Iya. Baunya ada, Tapi tapi nggak ada wujudnya susah ya. amat Terus ini itu nyarinya ya. nyarinya. Nah ini juga masalah. Nah akhirnya kita berharap kepada penyelenggara. Ya penyelenggara itu kan yang mengawal ya, yang mengawal demokrasi itu, kan dari ada kejaksaan, kepolisian, atau dari KPU atau Bawaslu itu yang ada satu sepemahaman itu untuk seperti apa ya meminimalkan adanya money politik ini agak susah. Karena kan kayak sudah mengakar dan selalu terjadi setiap penyelenggara pemilu ya Bun ya. Nah ini seperti satu sisi mata uang ya untuk perempuan. Betul. Berarti takutan. Jadi akhirnya nggak percaya diri ada karena udah ada kayaknya momok yang menakutkan. Setiap ditanya dari nyalon aja nggak punya duit. Gitu tuh. Neng nyalon aja sih nggak punya duit. Karena tadi sudah ada. Nah ini juga mudah-mudahan terdengar ini oleh semua pihak. Karena kita itu di sini memilih dan yang dipilih. Betul. Nah ada kan nanti pokoknya ada yang sebagai pemilih, ada yang orang yang dipilih. Nah mudah-mudahan dari pemilih dan yang memilih, jadi yang memilih dan yang dipilih, mudah-mudahan itu ada komitmen hati menunjukkan kepercayaan. Kepercayaan sebenarnya itu dengan money politik menurut saya itu hilangnya kepercayaan. Hilangnya kepercayaan dari yang mau memilih nih, mau milih si A gitu, udah nggak percaya, nanti kalau udah jadi lupa, nah, gitu, itu udah nggak percaya. Kemudian yang mau dipilih itu pun akan kurang percaya kalau nggak dikasih, takut nggak milih saya. Nah ini ada lingkaran apa nanti sebutannya, tapi itu yang terjadi begitu. Nah sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia politik dari 2009 sampai dengan sekarang, bagaimana caranya Bunda mengembalikan trust atau kepercayaan masyarakat untuk bisa gitu loh tanpa harus adanya money politik tadi? Nah, sebetulnya ini berpulang kepada kita. Kita itu dalam arti yang dipilih dan yang memilih. Kalau saya nih punten bukan berarti saya so bersih atau apa ya, tapi saya pengen bahwa terutama perempuan ya, saya sama mengeluarkan duit meskipun mungkin nggak seberapa, tapi jangan mindset perempuan itu duit gitu tujuannya. Jadi salah satunya ini mudah-mudahan juga buat motivasi kepada para caleg-caleg ya, para caleg perempuan tentunya dan kemudian pada pemilih. Jadi saya waktu itu 2014 lah, waktu 2014 2009 itu saya masih menerapkan ini, banyak ke Masjid Taklim, ke sebuah Masjid Taklim saya diundang umpamanya gitu, kita datang. Ya mungkin ada yang ngasih uang berapaan gitu kan. Nah, tapi saya kok akhirnya saya ngajarin nggak sehat amat ya ke perempuan ya. Jadi yang ininya tuh pikirannya duit gitu padahal nggak seberapa gitu. Jadi saya belikan seperangkat ketimpring tuh ya, alat kosidahan. Itu kan saya kan mengeluarkan uang, tapi caranya beda. Lebih mendidik, gitu. Kemudian juga yang tadinya nggak suka main kosidahan lah. Jadi itu kan kebersamaan. Jadi memfasilitasi dari sisi pemberdayaan. Iya dari situ. Ya, jadi kita pertama menghilangkan sedikit demi sedikit mindset yang ada tuh uang meskipun 10.000 kadang-kadang. Nah ini coba kealihkan ke sana gitu ya. Tapi segitu pun umpamanya saya udah beliin apa punya. Nah kemudian belum menjamin. Memilih saya tuh belum menjamin. Kalau nanti katanya nggak ada yang buat beli esnya katanya. Nah ini saya kenapa harus vulgar belak-belakan di sini karena ini memang yang terjadi begitu. Jadi nanti ibaratnya sebuah benang ya, benang rucek kita harus ngambil dari mana dulu agar ini terjawab. Tapi itu penyakit loh. Ini sumpah lah saya ngomong di penyakit. Harusnya dibalikin lagi ke masyarakat gitu kan. Apakah mau gitu kan digadaikan suaranya hanya dengan Rp20.000 gitu kan untuk 5 tahun padahal kalau ini ya itu saya sampai kadang memberikan pemahaman gini. Nggak harus pakai itu sih. Nanti toh kalau jadi nanti ada program sosper kan dapat duit juga. Betul. Gitu kan ada reses. Kan kita kembali ke sana. Intinya pembinaan kita sebagai anggota dewan pasti muter gitu. Oh ini basis saya nih dapat sekian, jadi nanti didatangi, nanti ada program-program yang untuk pembinaan ke sana. Tapi orang nggak berpikir ke sana, berpikirnya yang ada sekarang aja gitu. Nggak tahu berapa. Aduh itu yang saya juga menyatukan para perempuan. Yuk kita memposisikan diri. Pada saat perempuan menjadi pemilih, mudah-mudahan menjadi pemilih yang cerdas. Dan pada saat perempuan menjadi yang dipilih, mudah-mudahan mengajari dengan cerdas. Iya, betul. Nah, tapi tinggal ya walau alam bisyawab.
Nanti mudah-mudahan ini kan Dibalik lagi sedikit kepada demi sedikit lah, mudah-mudahan kita nantinya juga indah pada waktunya, mungkin begitu. amin. Teh Rita. Bun, ngomong-ngomong tentang mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, ini kita tahu tidak berhenti pada afirmatif saja. Namun juga ada peningkatan kapasitas perempuan yang juga menjadi tujuan kita bersama ya Bun ya. Lantas sejauh ini bagaimana Bu Muf melihat peran partai politik ini sebagai lembaga paling strategis dalam menyiapkan perempuan-perempuan yang potensial tadi? Ya. Jadi kalau partai politik kan memang itu sebagai perahu ya. Jadi kita kan nggak bisa ujuk-ujuk mencelat, barangkali kan harus melalui perahu. Kecuali DPD kan. Kalau DPD kan non partai. Nah kalau partai itu pasti kita mau jadi anggota DPR RI atau provinsi atau kabupaten kota atau harus melalui sebuah wadah. Wadah itu namanya partai politik kan gitu. Nah setelah kita masuk ya partai itu kan ada yang ngurus. Ya kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara seperti itu. Yang kemudian ada bla 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 sampai ke tingkat yang ini. Kemudian juga ada sayap partai. Sayap partai itu untuk membidik yang muda gitu ya. Kemudian ada yang sampai sayap partai itu biasanya untuk perempuan. Perempuan kan ada, namanya di saya ada WPP, berarti Wanita Persatuan Pembangunan. Ada di Golkar, ada di semua ada. Ada ya. Nah ini juga kembali ke kita tuh, berarti perempuan tuh sudah banyak sebetulnya wadahnya. Iya, wadahnya udah ada ya, tinggal bagaimana perempuan yang wadah mau yang khusus, ini spesial tadi. Ya, spesial di partai politik ada wadah tersendiri, yaitu perempuan-perempuan semua. Kemudian saya partai ya ada, tapi tetap campur ya laki perempuan. Kemudian di KPPI ada, kemudian ada GOW kan. GOW kan betul. Gabungan itu kan. Iya, orangnya wanita. Sebenarnya tuh wadah itu udah lebih dari cukup. Ya pemirsa Banten TV, balik lagi di Sowat Sosok Wanita Hebat bersama KPPI dan didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten. Dan kita masih ngobrol asik nih bersama dengan Ibu Mufliah Ibrahim, ya ini sebagai Sekretaris KPPI Provinsi Banten. Ini Bunda kalau nggak salah dari Dapil Kabupaten Serang ya nyalonnya. Ya, insya Allah. Kabupaten Serang A. Ya. Luar biasa. Ini persiapannya sudah banyak ya Bun ya? Ya, yang disiapin ya mental lah. Mental ya pasti. Mental dulu. Ngomongin mental, tapi Bunda juga mentalnya kuat banget loh. Iya, ini katanya pernah dari informasi yang saya dapat ini dari hasil Terawang. Katanya pernah mencoba pernah ikutan calon bupati tahun 2004. 2005 ya? 2005. Itu gimana itu Bun ceritanya? Ceritanya ya, ceritanya sih sebenarnya ya tadi itu kalau kita ngomong perempuan waktu itu mungkin nggak sanggup ya. Karena 2005 saya lagi off gitu, lagi nggak jadi dewan. 2004 bukan kalah tapi dulu nomor urut. Jadi waktu itu nomor urut ya, sehingga yang jadikan nomor yang di atas. Saya nomor urut, ya udahlah itu sejarah buat saya. Tapi sebagai kader siap aja. Nah kemudian tiba-tiba 2005 dilamar oleh PDI Perjuangan. Waduh. Iya waktu itu dengan PBR ya, PBR. Waktu itu sebenarnya alot karena kan harus nyalon wakil bupati itu kan harus siap mental, siap segalanya. Waktu itu saya masih sedikit menyerah dulu karena udahlah tahu sendiri lah kalau udah, tapi waktu itu dikuatkan. Jadi calon bupatinya itu Pak Haji Jahidi. Jadi Bunda perempuan satu-satunya pada saat itu? Waktu itu kan 5 pasang, berarti 10 orang. Saya perempuan satu-satunya itu waktu itu. Nah minimalnya sebagai perempuan mudah-mudahan buat memotivasi. Oh Mufliah aja berani, ya nggak tahu beraninya juga mungkin bonek tanya, nekat atau apa kan, tapi Allah memaksakan banget ini ya. Memaksakan atau tapi minimalnya saya waktu itu akhirnya memutuskan ya udahlah mau, tapi mudah-mudahan memotivasi para perempuan. Sehingga ke depan kan ada Bu Tatu Hasanah, Masya Allah ada. Itu waktu 2005 kan belum ya, belum untuk Kabupaten Serang itu. Kalau Bunda Atut kan udah. Ya, nah ini seperti itu. Nah kemudian jamu itu dulu Jahidi Mufliha. Tapi sekarang saya masih pakai jamu. Masih pakai jamu. Jaringan Mufliha. Mufliha. Jamu itu buat saya pahit tapi mudah dan menyehatkan. Itu aja, sederhana sekali. Nah itu. Nah sempat waktu itu. Nah ini kembali karena ini judulnya untuk memotivasi perempuan. Jadi mudah-mudahan sekecil apapun kiprah kita untuk yang positif tentunya, yang kemudian akan menularkan. Namanya semangat buat mengisi. Apalagi kemarin habis 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Mengisinya aja harus seperti apa biar pertiwi kita tuh semakin tersenyum melihat perempuan. Wah, gitu. Karena memang juga sebaik-baik manusia ada manusia yang bermanfaat ya Bun ya. Amin gitu. Luar biasa.
Bun, kita tahu kalau keterwakilan perempuan di politik ini menjadi sebuah keharusan ya, dan juga sebagai bentuk kesetaraan dalam demokrasi. Lalu untuk diharapkan keberadaan perempuan di parlemen adanya perubahan sistem yang ramah terhadap kebijakan-kebijakan perempuan. Karena kan kenapa sih perempuan itu harus milih perempuan ya? Karena hanya perempuan gitu yang tahu tentang kebutuhan perempuan itu sendiri, ya kan? Lalu bagaimana Bunda melihat kebijakan yang ramah terhadap isu-isu perempuan saat ini? Ya, sebenarnya sama. Kita kembali ke perempuan. Nah, perempuan kenapa belum bisa mengantarkan perempuan, gitu kan? Padahal pemilih perempuan itu hampir sama dengan laki-laki. Prosentasenya itu berbeda dikit lah, ya paling kalau enggak 50-49 atau ya gitu ya, 51-49 atau seperti itu imbang banget sebetulnya. Itu untuk pemilih. Nah, kemudian dari tataran pemilih itu kita sudah punya modal sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua itu kalau hasil survei, hasil penelitian itu yang berangkat ke TPS itu prosentasenya banyak perempuan. Lebih banyak perempuan, benar. Itu oke nanti 2024 kita lihat. Oh iya, dan kemudian pas 2024 itu kan 14 Februari ya. Tahu nggak itu hari lahir saya? Wah, luar biasa. Serius nih? Iya, masa harus saya keluarin KTP? Kan katanya hari tatih tayang gitu ya. Tatih tayang, iya. Ya itu pas amat kebetulan. Harusnya dari KPU tuh ngasih kado ya kepada yang ulang tahunnya dengan Nanti saya ini Bun, coba untuk rekomendasikan ya. Nah, ini kembali ke sana. Jadi perempuan itu tadi itu semangatnya, kemudian modalnya itu sebenarnya sudah ada, antusiasnya. Nah ini, tapi kenapa dari dua modal itu, satu modal pemilih perempuan itu sudah seimbang dengan laki-laki, yang kedua yang datang ke TPS menurut penelitian itu lebih banyak perempuan, tetapi hasilnya belum menunjukkan bahwa perempuan pilih perempuan, masih jauh sekali. Nah ini kembali juga ke kita, itu tadi perempuan harus diyakinkan oleh perempuan. Betul. Nah, begitu. Nah harusnya perempuan ngasih support kepada perempuan. Ini saya nggak bicara partai ya, tapi ini perempuan, perempuan dimanapun itunya, ya gitu. Nah tapi ya tataran itu hasilnya tuh ya seperti itu. Makanya nih yang salah siapa ya mari kita cari. Gitu ya, kalau ebit kan yang kita tanya ke rumput yang bergoyang ya, tapi nanti yang itu tanya kepada perempuan itu sendiri, tanyakan kepada yang pengambil kebijakan di partai politik masing-masing, kemudian juga nanti setelah perempuan ini jadi anggota dewan, mau seperti apa untuk memotivasi perempuan? Betul. Apakah hanya untuk menyelamatkan diri, udah saya jadi, udahlah gitu. Nah harusnya yang duduk di parlemen itu menularkan kepada para perempuan-perempuan yang belum bisa menikmati parlemen. Ayo kita apa-apa nanti atau reses atau nanti ada sosper. Cobalah lebih sasarannya tuh ya juga kepada perempuan karena siapa lagi kalau bukan perempuan nanti dukung perempuan. Menurut idealnya seperti itu. Udah. Ngomong-ngomong soal tadi kan memang katanya perempuan memang lebih banyak juga datang ke TPS gitu kan. Kalau misalnya Bunda melihat seberapa penting sih perempuan itu untuk ikut serta dalam menyaksikan ataupun juga ikut mengikuti penyelenggaraan pemilu, seberapa penting sebenarnya peran perempuan dalam hal tersebut, Bun? Ya, sebetulnya bagus ya, sebuah saran yang menarik buat saya. Artinya begini, coba sih perempuan itu kan tadi udah tuh pemilih banyak, kemudian yang datang ke TPS banyak. Nah, apakah hasil itu karena tidak aman tuh? Nah, sedangkan perempuan tuh penasaran. Nah, mudah-mudahan nanti terpulang kepada partai. Partai itu kan yang membentuk saksi. Masing-masing partai itu nanti ada saksi yang ada mandatnya. Nah, mudah-mudahan partai juga, halo partai semua dimanapun adanya. Bisa melibatkan perempuan. Jadi saksi juga melibatkan ke perempuan. Nah, tergantung nanti kembali ke perempuan. Sanggup nggak gitu kan, bertahan nggak itu. Karena kan kalau menyaksikan jadi saksi itu kan harus benar-benar itu waktu itu berharga sekali. Betul. Nanti pengen apa ya itulah nanti mudah-mudahan semoga perempuan-perempuan juga ikut semangat. Minimalnya ada 2 shift lah gitu. Jadi laki-laki nanti ada perempuan gitu ya sehingga berganti. Dan waktunya juga mungkin bisa lebih ramah juga ya untuk perempuan tadi. Ya itu menurut saya pas banget itu. Makanya tadi itu berpulang kepada orang yang
memberikan mandat, karena itu di partai politik masing-masing. Di partai itu untuk memandatkan si A si B untuk menjadikan saksi di TPS masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan begini perempuan juga bisa gitu, kalau dikasih kesempatan yang sama ya insya Allah. Tapi manakala nanti dihadapkan ke perempuan itu sendiri ya nanti jawabannya ada pada perempuan. Betul. Begitu. KPPI bekerjasama dengan DP3 AKKB Provinsi Banten dengan Dinas Perempuan ya kan meningkatkan angka keterwakilan perempuan. Seperti tadi ada jargonnya perempuan harus pilih perempuan. Hal apa saja yang sudah dilakukan bersama dengan DP3 AKKB Provinsi Banten dengan KPPI untuk tadi Bu untuk bisa meningkatkan keterwakilan perempuan dan juga perempuan ini akhirnya bisa pilih perempuan juga. Ya itu tadi dari pelatihan ya, dari program yang selama ini sudah kita jalani bersama-sama. Nah itu menunjukkan sih care dulu nih, perempuan paham dulu. Oh ternyata penting ya, perempuan itu ternyata penting untuk terjun di politik. Nah saya yang belum terjun saya harus mendukung perempuan karena perempuan mau maju ke politik itu melalui perjuangannya lebih dari laki-laki. Betul. Pengen tahu nggak? Ini pengalaman nih gini, perempuan ya mau maju nih. Syaratnya itu kan administrasi, minimalnya ijazah. Ya ijazah terpenuhi umpamanya. Kemudian tadi itu yang dikhawatirkan, memang uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang kan. mau silaturahmi, masa lengoh umpamanya kan itu pakai uang. Tapi pada itu mudah-mudahan bisa diresapi ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang, ya gitu. Nah, ini kendala di situ perempuan agak nggak kurang percaya diri dibanding laki-laki. Terus yang ketiganya, kendala perempuan kenapa kadang-kadang mandek untuk berpolitik itu kadang-kadang nggak diizinkan oleh suaminya. Nah ini kan yang paling terpenting adalah kendala. Nah saya masih beruntung satu masih diizinkan suami gitu ya. Kalau ijazah ya standar mungkin terpenuhi. Kalau punya duit relatif, itu bondo nekat itu. Gitu. Kalau ngomong bahwa nggak punya duit, ya nggak punya kali. Tapi kalau ternyata Bismillah, manjada wajada, yang saya ternyata kan pernah terpilih. Ya meskipun juga pernah kalah, tapi menunjukkan bahwa ternyata ya kalau kita ada semangat, ya nanti Allah juga ngalir ya dari betul. Apa gitu. Yang penting itu tadi, makanya itu berpulang kepada tadi sulitnya perempuan itu ada di sana. Kadang ijazahnya udah terpenuhi ya tadi itu. Nah ada yang diizinkan suami, ada yang duitnya banyak, tapi ijazahnya nggak terpenuhi. Nah ini juga masih kendala perempuan. Makanya seuter-uter yaitu lingkaran. Tapi jadi intinya mah harus tetap semangat ya apapun tadi ya kesempatan sudah ada ya. Galitus potensi perempuan karena memang tadi juga perempuan harus pilih perempuan ini juga masih harus terus digaungkan ya Bun ya. Bun kita sudah ada di ujung waktu nih. Gitu? Iya dari sana sudah ngasih aba-aba aja nih untuk closing. Sebelum kita closing mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah khususnya para perempuan-perempuan di luar sana bagaimana nantinya bisa mewujudkan angka keterwakilan perempuan di afirmasi 30% bisa tercapai gitu kan dengan perempuan pilih perempuan silakan Bun. Ya. Kepada perempuan ya dimanapun adanya, karena ini sudah menjelang pesta demokrasi, pastinya ada banyak perempuan yang sudah mendaftar di KPU, jadi sudah tercatat menjadi caleg ya, calon legislatif. Nah ini sudah pertahankan dan Bismillah. Itu mudah-mudahan semangat perempuan insya Allah diberikan kemudahan. Kemudian untuk perempuan yang belum punya kesempatan untuk jadi caleg, mudah-mudahan bisa mengantarkan para perempuan untuk jadi di legislatif. Karena mudah-mudahan itu perempuan pilih perempuan. Nah kemudian untuk para laki-laki atau para pasangan itu mudah-mudahan terbuka hati pemikirannya untuk mendukung atau memberikan semangat kepada pasangan kita atau adiknya, kakaknya gitu ya, untuk sama-sama mengisi bangsa kita atau terutama ini di negeri kita di Banten. Nah mudah-mudahan dengan hadirnya para perempuan yang tentunya harus ada satu kemauan, kemampuan, dan kemudian ada kesempatan. Insya Allah itu karena. Jadi saya ada ini sedikit, ada cawan berhias pandan. Cakep. Ada arti di balik seni. Cakep. Perempuan pilih perempuan. Cakep. Ini baru bukti, bukan hanya janji. Begitu. Luar biasa. Semangat nih Bun. Tinggal beberapa bulan lagi, tetap semangat aja. 5 bulanan ya, mudah-mudahan selamat. Amin. Nanti kita ketemu lagi di
next episode ya Bun ya. Dan Amin, pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda dan juga terima kasih juga sudah bersama kami dalam Sowat Sosok Wanita Hebat bersama Ibu Mufiha, bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 AKKB Provinsi Banten. Akhir kata, saya Termayanti dan juga seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.